Salam, selamat datang pada mantra kita, mantra Dikaji Selokaton. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan mendengar dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kalau Engkau telah menyertai kami di kehidupan langkah kami, Engkau telah menyertai setiap langkah kami Tuhan Yesus, sehingga dalam mengalami dan berbagai pencobaan, kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan selalu menguatkan. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang bertata dan Tuhan yang berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 22 ayat 46. Dengan demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada firman Tuhan pada saat ini kami akan memberi judul yaitu tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak Tuhan pasti pernah mengalami namanya pencobaan. Pencobaan bisa datang dan bisa terjadi dan bisa dialami siapa saja, baik orang tua, anak muda, orang miskin, orang kaya. Dan pencobaan bisa datang kapan saja dan terjadi pada siapa saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang hanya berjalan-jalan di depan rumah. Mereka tidak sengaja menginjak kulit pisang. Akhirnya mereka terpleset dan terjatuh. Akhirnya mereka dibawa ke dokter dan dinyatakan patah dan kakinya retak. Dan ada seorang contoh lagi, ada seorang yang mengikuti suatu perlombaan yang membahayakan. Mereka sebelumnya mempersiapkan diri segala sesuatu, bisa kalau ada sesuatu yang terjadi, baik kepalanya, kakinya, mereka sudah dibalut, sudah disiapkan sebelumnya, tapi bisa terjadi juga kecelakaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Lukas 22:46, marilah kita pelajari yang mendalam dengan ayat ini. Ini memberi gambaran perjuangan manusia yang sangat mendalam melawan godaan dan pentingnya berdoa dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas 22 ayat 46, yang pertama, mengapa kamu tidur? Tidur secara spiritual, tidur melambangkan tidak kepedulian dan kurangnya kewaspadaan terhadap godaan yang mengintai kita semua. Rentang dari itu mudah terlena dan duniawi sehingga mengabaikan kebutuhan rohani. Yang kedua, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, setiap orang pernah mengalami namanya pencobaan. Pencobaan bisa datang berbagai bentuk Bapak Ibu, mulai dari godaan berbuat dosa hingga ujian iman. Dalam Lukas 22 ayat 46 mengingatkan kita bahwa percobaan adalah bagian yang tidak terpisah dari kehidupan orang Kristen, yang bisa menyebabkan hidup terjatuh dan menyebabkan luka
jika tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, bangunlah dan berdoalah. Doa adalah senjata yang paling ampuh yang kita miliki sebagai orang percaya. Dengan doa, kita bisa berkomunikasi dengan langsung kepada Allah, mencari kekuatan, mencari hikmat untuk menghadapi tantangan kehidupan kita. Doa adalah membantu kita untuk tetap waspada dan tetap siap menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup. Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah, kita mempunyai tujuan hidup, sehingga kita tidak teralihkan oleh kita melewati godaan. Dengan berdoa secara teratur, kita bisa memperkuat iman kita dan membuat kita makin sulit digoyahkan dari godaan iblis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan bisa terjadi atas hidup semua orang. Dan datang pencobaan bisa terjadi kapan saja tanpa kita prediksikan sebelumnya. Sudah selayaknya dalam menjalani kehidupan ini kita selalu waspada akan datangnya pencobaan. Tuhan Yesus selalu memahami dengan benar apa artinya hidup dengan penuh kewaspadaan. Sebuah kewaspadaan yang tidak dilakukan ketika pencobaan itu datang, tetapi di setiap waktu kita harus senantiasa waspada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa pada Allah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Agar kita menangkan pencobaan itu juga kita bisa membaca dalam Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang dimaksud dengan pencobaan dan firman itu menuju kepada penganiayaan dan kesulitan yang datangnya di luar kita. Dan bagaimana caranya supaya kita menang menghadapi pencobaan? Yang pertama, hadapilah dengan sukacita. Setiap kita mengalami pencobaan, kalau kita menghadapi dengan susah, kita akan sulit akan merasa bahagia. Jika kita menghadapi dengan sukacita, justru kita akan menjadi kuat, akan memberi energi, sehingga melihat masalah itu bukan ancaman, tetapi kita tetap berkarya. Yang kedua, bertahan ketika pencobaan datang. Memang tidak mudah kalau kita mengalami pencobaan. Tidak mudah menyerah saat menghadapi pencobaan. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Mereka yang setia dan yakin bahwa pencobaan akan berlalu dan kita akan kuat dan menang. Yang ketiga, hadapilah dengan bersyukur. Mengapa dalam menghadapi pencobaan kita harus bersyukur? Karena dengan bersyukur kita akan kuat. Seperti ujian, jika kita bisa menghadapi, maka kita akan sebagai pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan saudara-saudara kami yang tercinta, kalau kita merasakan hidup dan pencobaan, mengalami beban berat, saat ini kita berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini dalam menghadapi pencobaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, sosial, ekonomi, dalam keluarga, di dalam usaha kita, di dalam bisnis pekerjaan kita, kalau kita percaya dan meyakini, maka semuanya akan berlalu. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata, bahwa Dia Tuhan yang melawat kita, menolong kita,
mengangkat kita berbagai pencobaan dan berbagai masalah persoalan kita tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertainya kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberi kami sabda urapan firman Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menghadapi dalam kehidupan kami segala pencobaan yang selalu datang Tuhan dengan tiba-tiba. Kami siap Tuhan, kami kuat karena kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk selalu menghadapinya di dalam situasi apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menguatkan kami dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sukacita. Kami bisa melewati semuanya, karena semua ini karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.